Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Yang layak menjadi raja adalah keponakannya ini. Sementara anak dari sang paman ini yang banyak ini tidak satupun yang layak menjadi raja. Dipikir kembali oleh pembesar-pembesar negara, ini nggak can kayak gini. Dulu rencana kita ketika sang paman meninggal, anak-anaknya akan menjadi raja. Ternyata nggak ada satupun yang layak menjadi raja. Maka akhirnya Ashamah ini setelah ada indikasi ingin dijadikan raja oleh sang paman kembali, maka pembesar-pembesar negara yang tadi berencana, yang sudah melakukan pembunuhan terhadap ayahnya, merasa khawatir. Ini kalau dia jadi raja nanti dia akan balas dendam. Akhirnya dia mengusulkan untuk dibunuh juga. Oleh sang paman kali ini tidak tega. Sudah saya bunuh ayahnya, masa kita bunuh anaknya lagi? Jadi bagaimana solusinya? Paling kurang diasingkan, maka sang anak diasingkan. Ini kezaliman berikutnya yang diterima oleh Raja Ashamah An-Najasyi. Kemudian kondisi negara menjadi kacau balau, musibah di sana sini, sehingga akhirnya kewalahan juga pembesar-pembesar negaranya, yang akhirnya mereka bermusyawarah untuk mencari kembali Ashamah yang sudah diasingkan, untuk dijadikan beliau sebagai raja kembali. Ini cara Allah ya. Jadi kadang-kadang pada saat sebuah negara itu sudah kacau balau, orang semua sudah menolak untuk menjabat, nggak mau saya mengambil resiko. Terpaksa mereka mencari orang yang lebih layak. Akhirnya Ashamah ini dicari dan dikembalikan kerajaan ayahnya kepada beliau. Makanya Ashamah yang pernah merasakan kezaliman, ketika beliau menjabat sebagai raja, beliau punya cita-cita untuk tidak mau menzalimi seorang pun. Dan ini yang terjadi pada sahabat-sahabat nantinya ketika mereka hijrah ke negeri Habasyah. Tadi kita sudah sebutkan para sahabat yang hanya 4 bulan berada di Habasyah, setelah mendapat kabar bahwa orang Quraisy sudah bersujud pada saat mendengar bacaan Rasulullah akan surat An-Najmu, maka mereka berpikir, ini orang Quraisy sudah masuk Islam, maka ngapain kita berada di negeri orang? Akhirnya mereka kembali ke Mekah. Ternyata setiba mereka di Mekah, cerita yang sampai ke telinga mereka berbeda dengan sebenarnya. Orang Quraisy betul bersujud, tapi bukan masuk Islam. Bersujud refleks terkesima dengan bacaan Rasulullah SAW. Akhirnya mereka balik lagi ke Habasyah, yang kali ini berjumlah sebanyak 101 orang. 85 orang laki-laki, 18 orang perempuan. Dan kali ini dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dan masyarakat Quraisy untuk kali ini mereka bertambah kemarahan mereka, yang akhirnya mengutuskan Amru bin As, kemudian Abdullah bin Abi Rabi'ah, 2 orang, untuk melobi Raja Habasyah, Raja Najasyi, agar mereka dipulangkan ke negeri asal mereka, yaitu Mekah. Maka oleh Raja Najasyi yang tadi punya rencana tidak mau menzalimi siapapun yang ada di negeri beliau, memanggil para sahabat yang pada saat itu Ja'far bin Abi Thalib, ingin tahu secara dekat. Ini saya dengar kabar kalian, sebagaimana disampaikan oleh Amr bin As, pergi jauh-jauh ke negeri kami karena kalian mencaci maki Tuhan-Tuhan masyarakat Quraisy. Apakah sebenarnya seperti itu? Maka oleh Ja'far bin Abi Thalib mengatakan, Ayyuhal Malik,
wahai sang raja, kunna qauman ahla jahiliyatin. Kami dulu hidup di masyarakat jahiliyah. Na'budul asnam. Kami menyembah patung. Wa na'kulul mayyitah. Kami memakan bangkai. Wa na'til fawahish. Kami melakukan perkara-perkara yang buruk. Wa naqta'ul arham. Kami memutuskan silaturahim. Wa nusi'ul jiwar. Kami tidak berbaik dengan tetangga kami. Wa ya'kulu minnal qawiyyud dha'if. Yang kuat menzalimi yang lemah. Fakunna ala dhalika hatta ba'athallahu rasulan minna na'arifuhu wa ya'arifuna. Kami dalam kondisi seperti itu sampai Allah mengutuskan seorang rasul kepada kami, yang kami kenal dia dan dia kenal kami. Kemudian Najasyi mengatakan, bolehkah kalian memperdengarkan kepada saya sesuatu yang dibawa oleh rasul yang kamu sebutkan ini? Maka oleh Ja'far bin Abi Thalib membaca awal dari surat Maryam. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakariya idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Nah, indah sekali ya, surat Maryam. Ini bacaannya luar biasa, kata Najasyi. Kemudian beliau sampaikan kepada Amr bin As, yang saya dengar dari ajaran yang sampaikan ini nggak ada masalah apa-apa ya. Sekarang kalian berangkat pulang, nggak akan saya serahkan mereka. Akhirnya Amr bin As kembali pulang ke hotel tempat penginapan pada saat itu. Dia berencana keesokan harinya saya harus datang kembali untuk melobi yang kedua kali, dan kali ini pasti Najasyi akan menerima. Kenapa? Karena Najasyi beragama Nasrani. Keesokan harinya datang kembali Amr bin As. Ayyuhal malik, wahai sang raja, innahum yaquluna fi Isa qaulan 'azima. Orang ini, wahai tuan raja, mereka mengatakan sesuatu terhadap Nabi Isa dengan perkataan yang sangat dahsyat. Kemudian Najasyi memanggil kembali Ja'far bin Abi Thalib. Apa yang dikatakan oleh mereka sesuai dengan laporan yang diterima oleh beliau dari Amr bin As. Mereka mengatakan Isa itu bukan anak Allah. Sedangkan keyakinan Najasyi dan orang Nasrani, Isa itu anak Allah. Maka setelah dipanggil kembali Ja'far bin Abi Thalib dan ditanyakan, apa pendapat kalian tentang Isa? Maka Ja'far bin Abi Thalib mengatakan dengan perkataan yang sebenarnya, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, nggak boleh berdusta. Maka Ja'far komitmen mengatakan yang sebenarnya. Isa adalah Abdullah, hamba Allah. Wa kalimatuhu, ya, bukti kekuasaan Allah yang Allah lahirkan melalui seorang perempuan tanpa seorang ayah, yaitu Sayyidah Maryam. Ternyata apa yang disampaikan oleh Ja'far ini masuk ke dalam pikiran Raja An-Najasyi yang selama ini meyakini Isa itu anak Allah. Kemudian An-Najasyi meminta kepada Amr bin As untuk kembali, dan saya tidak akan memberikan mereka ini kepada kalian. Maka setelah kejadian itu, akhirnya Amr bin As dan sahabatnya tadi Abdullah bin Abi Rabi'ah kembali pulang ke Mekah tanpa menghasilkan sesuatu. Apa kata Najasyi kepada
Amr bin As. Setelah Amr bin As membawa hadiah yang luar biasa dari Mekah untuk diberikan kepada Raja Najasyi. Ini makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan, hadiyatul ummal ghulul. Hadiyatul ummal ghulul. Orang yang punya jabatan, kalau kita diberi hadiah dan kita menerima, maka sama dengan kita sudah mencuri. Ini bahaya. Kita punya jabatan dalam pemerintahan, kemudian datang seseorang yang ke depan orang ini mungkin akan melobi kita untuk sebuah proyek, dan pada saat itu kita nggak bisa menolak karena kemarin itu kita sudah menerima hadiah. Hadiyatul ummal ghulul. Dalam peristiwa yang lain, seorang sahabat dipakai oleh Rasulullah untuk mengutip zakat. Kemudian ketika dia membawa harta zakat ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini kambing ini zakat dari kampung ini, onta ini zakat dari kampung sana. Nah, sementara onta ini diberikan untuk saya oleh orang kampung itu. Apa kata Rasulullah? Kalau kamu duduk di rumahmu, nggak saya pakai untuk mengutip zakat, apakah orang kampung itu akan mencari dirimu memberikan onta itu kepada kamu? Bawa sini ontanya. Nggak ada istilah kita, ini diberikan untuk saya. Selama kita menjabat sebagai pejabat atau sebagai pegawai di sebuah instansi, maka kita nggak boleh menerima di luar apa yang diberikan dari pemerintah kepada kita berupa gaji kita atau tunjangan-tunjangan lainnya. Kalau kita menerima berupa hadiah dari orang lain, ini dalam hadis Nabi disebut itu ghulul, bahaya. Mungkin kita mengatakan, saya nggak minta, cuma diberikan, nggak boleh juga. Ya, itu rayuan yang luar biasa. Tantangannya, kenapa satu saat akan seperti ini? Maka Raja Najasyi, hadiah yang tadi diberikan kepada beliau mampu untuk mengembalikan. Apakah kita pada saat berada pada posisi seperti itu punya kemampuan untuk mengembalikan? Mungkin tidak. Mungkin hadiah itu sudah kita pakai, sudah kita beli rumah, kita beli mobil, nggak mampu kita kembalikan lagi. Maka akhirnya kita bersikap tidak adil. Sementara Najasyi dengan keadilan yang beliau miliki, beliau mengembalikan semua hadiah-hadiahnya. Ini ambil semua hadiah, bawa pulang. Saya nggak perlu hadiah kamu. Apa kata Raja Najasyi? Fa wallahi, demi Allah, ma akhadallahu minni ar-rishwah. Allah nggak pernah mengambil sogokan dariku pada saat Allah mengembalikan kerajaanku. Dulu Najasyi bagaimana diperlakukan oleh pembesar-pembesar negara yang ada di Ethiopia? Bagaimana sang paman, adik dari ayah beliau sendiri, yang merebutkan kekuasaan dari beliau dan beliau diasingkan. Dan ketika kekuasaan itu dikembalikan kepada beliau pada saat negara tidak stabil dan mereka mencari-cari di mana Ashamah ini untuk kita nobatkan kembali sebagai raja. Pada saat Allah mengembalikan kerajaanku kepadaku, Allah sedikit pun tidak menerima sogokan dariku. Maka kali ini aku tidak mau menerima sogokan yang berupa hadiah itu. Hadiyatul ummal ghulul. Hadiah yang diberikan kepada orang yang memiliki kekuasaan itu termasuk sogokan. Maka akhirnya beliau mengembalikan hadiah-hadiah itu semua dan mengatakan ucapan tadi yang menunjukkan bahwa apa? Beliau seorang yang punya jati diri yang kuat, ya, mampu mengembalikan hadiah-hadiah itu semua dan mengatakan pada saat aku dikembalikan oleh Allah akan kerajaanku, Allah tidak pernah menerima sogokan. Maka kali ini aku tidak juga mau menerima sogokan untuk menzalimi orang-orang ini. Efek dari tindakan yang dilakukan oleh Ashamah Najasyi ini menimbulkan kebencian, ya, dari masyarakat Nasrani yang ada di Ethiopia, sehingga mereka mendatangi Ashamah ini, ingin tahu sebenarnya engkau ini siapa?
Apakah engkau sudah meninggalkan agama Nasranimu? Nah, ini juga pelajaran bagi kita. Dalam kondisi seperti itu kita harus bersikap seperti apa? Apakah kita harus berterus terang? Ternyata kita dulu sudah pernah menceritakan tentang Ammar bin Yasir, yang ibunya Sumayyah dibacok oleh Abu Jahal di kemaluannya. Kenapa? Karena mempertahankan keimanannya. Sementara Ammar bin Yasir terpaksa mencaci Rasulullah SAW supaya selamat dari pembunuhan, dan datang mengadu kepada Rasulullah dalam kondisi menangis. Ya Rasulullah, tadi saya sudah mencaci dirimu. Maka Rasulullah mengatakan, kalau terjadi yang kedua kali seperti ini, caci lagi enggak masalah, untuk menyelamatkan nyawamu. Ya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Jadi orang yang dalam kondisi disiksa, diminta kita untuk keluar dari agama kita, maka boleh kita mengatakan kita keluar dari agama kita, tapi hati kita tetap berada dalam keislaman, diizinkan oleh Allah seperti itu. Maka Rasulullah, kalau sekali lagi mereka melakukan kepada dirimu seperti itu, maka lakukan yang kedua kali seperti yang kamu lakukan. Ya. Maka Raja Najasyi, yang kali ini beliau harus berhadapan dengan orang Nasrani, dan beliau satu-satunya yang masuk Islam di kerajaan Habasyah pada saat itu, menulis satu tulisan di atas sebuah kulit, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian tulisan itu ditempelkan di dada beliau. Kemudian beliau pakai baju di luarnya yang melengketkan tulisan itu. Ketika beliau ingin berjumpa dalam satu satu waktu pertemuan dengan orang-orang Nasrani, pembesar-pembesar negara yang ada di Habasyah, yang nanti mereka akan menanyakan kepada beliau, kamu ini sebenarnya siapa? Nasrani atau bukan? Kemudian beliau mengatakan, bertanya kepada mereka, apa ucapan kalian, apa komentar kalian, apa pendapat kalian tentang Isa? Maka mereka menjawab, Isa itu ibnullah, Isa itu anak Allah. Maka Raja Najasyi mengatakan dengan memegang dada beliau, apa yang kalian katakan terhadap Isa, ya, yang barusan saya dengar, gak lebih seperti ini. Apa yang dipahami oleh penguasa pembesar kerajaan pada saat itu, oh, berarti Raja Najasyi ini, Ashamah ini masih Nasrani. Ya, ketika dia mengatakan apa yang kalian katakan terhadap Isa itu nggak lebih seperti ini. Ya, maksud beliau seperti yang ada di tulisan pada dada beliau. Dan ini disebutkan dalam bahasa Arab Tauriyah namanya. Ya. Imam An-Nawawi berkaitan dengan boleh nggak kita menipu, maka beliau mengatakan hukum menipu, hukum berbohong itu ada haram, ada sunat, ada wajib. Kalau sesuatu yang akan kita lakukan berupa kewajiban, nggak bisa kita lakukan kecuali harus menipu, maka menipu itu hukumnya wajib. Nah, kita ingin salat subuh, nggak bisa kita salat subuh kecuali kita harus menipu. Misalnya kita di penjara, kita mengatakan kepada yang penjaga penjara, saya ingin ke kamar mandi, padahal kita ingin salat. Maka hukum menipu untuk salat wajib, hukumnya wajib. Oh, saya ingin salat duha, maka hukum menipu untuk bisa kita salat duha, hukumnya sunat. Tapi kata Imam An-Nawawi, kalau kita bisa lakukan dengan cara tauriyah. Apa tauriyah? Kita katakan sesuatu tapi dipahami sesuatu yang lain, tapi hati kita maksudnya A, tapi memberi pemahaman kepada orang lain B. Dan ini pernah terjadi pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika pada saat kerajaan Abbasiyah terjadi fitnah dengan sebutan ajaran Mu'tazilah yang menganggap Al-Quran ini makhluk. Maka Imam
Syafi'i dipanggil. Wahai Syafi'i, kamu tokoh agama yang besar. Apa pendapatmu terhadap Al-Quran? Apakah Al-Quran ini makhluk atau bukan? Kalau beliau katakan Al-Quran bukan makhluk, akan dihabisi. Maka beliau mengatakan Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, keempat ini semua makhluk. Apa maksud Imam Syafi'i? Keempat jari beliau. Apa dipahami oleh raja? Berarti keempat, berarti Al-Quran, Zabur ini semua makhluk. Berarti selamat. Kamu boleh pergi, Imam Syafi'i. Rasulullah pernah melakukan seperti itu? Pernah. Pada perang Badar, Rasulullah berjanji dengan seorang kafir untuk menanyakan cerita, apakah kalian melihat rombongan Quraisy di sini? Orang kafir ini mengatakan, saya akan beritahu kalau kamu beritahu siapa diri kamu. Maka Rasulullah menjawab, saya akan beritahu tentang saya dari mana. Tapi ceritakan dulu, apakah kamu ada melihat rombongan Quraisy di sini? Dia menjawab, ada. Berapa jumlah mereka? Sekitar sekian orang. Sekarang coba sampaikan kepada saya, siapa diri kamu dan dari mana? Maka Rasulullah menjawab, saya nahnu min ma. Kemudian Rasulullah berangkat. Orang ini terpikir, oh berarti orang tadi dari kabilah, nama kabilah itu Ma. Padahal maksud Rasulullah SAW, kami ini diciptakan dari air. Ya, semua manusia ini diciptakan dari air. Rasulullah berbohong. Rasulullah bermaksud sesuatu, tapi dipahami oleh orang di depan beliau sesuatu yang lain. Karena taktik perang ya, nggak boleh dibocorkan. Nah, itulah tentang sosok Najasyi. Kenapa beliau bersikap sangat adil seperti itu? Karena beliau pernah mengalami kezaliman terhadap diri beliau. Dan Najasyi ini meninggal pada saat Rasulullah masih hidup. Dan Rasulullah melakukan salat gaib yang pertama dan satu-satunya. Jadi Rasulullah nggak pernah melakukan salat gaib kepada orang lain kecuali kepada Raja Najasyi. Nah, ini menunjukkan bahwa Raja Najasyi adalah betul-betul sudah masuk Islam. Tapi dalam kondisi kerajaan beliau seperti itu, ya, tidak berani beliau menampakkan kepada masyarakat Ethiopia pada saat itu bahwa beliau sudah masuk Islam. Terpaksa beliau harus melakukan tauriah tadi, ya. Itu apa yang kalian katakan terhadap Nabi Isa, enggak lebih seperti itu. Maksud beliau seperti tulisan yang ada di dada beliau. Mudah-mudahan ada faedah yang bisa kita dapatkan, ada kajian yang singkat ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.